Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hesti Agustina dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan kita terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi, tepatnya pada sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Di Timor Leste, bahasa Indonesia berposisi sebagai bahasa kerja. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai dalam bahasa Melayu ini adalah Melayu Riau dari abad ke-19. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia mengalami perubahan karena penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Penamaan bahasa Indonesia ini diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Proses ini menyebabkan berbedanya bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau maupun di Semenanjung Malaya. Hingga saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup, yang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah ataupun bahasa asing. Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia ini bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Bahasa Indonesia sudah lama dianggap sebagai bahasa persatuan di negara ini. Seluruh rakyat Indonesia pasti mengenal bahasa Indonesia. Meskipun masih ada beberapa di antara mereka yang dalam penyebutannya itu masih kalut karena dibandingkan dengan bahasa lainnya atau bahasa asing seperti bahasa Inggris. Bahasa Indonesia juga mudah dimengerti kalangan lain karena bahasa Indonesia itu lebih mudah dicerna di kalangan masyarakat umum. Tapi di kalangan masyarakat sekarang, mereka lebih mempelajari bahasa lain seperti bahasa Inggris. Padahal menurut saya bahasa Inggris itu lebih sulit untuk dipelajari. Kenapa hal ini bisa terjadi? Pasti timbulkan pertanyaan di otak kita, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, karena pandangan bahasa Indonesia itu menurut saya belum sepenuhnya ada di mata dunia, sebab sudah dipengaruhi oleh bahasa-bahasa asing yang mereka pelajari dibandingkan bahasa Indonesia. Dan mereka tentunya lebih tertarik untuk mempelajari bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa negara kita sendiri. Di negara Indonesia, banyak ragam bahasa yang digunakan seperti bahasa Kalimantan yang berbeda dengan bahasa Jawa dan bahasa-bahasa daerah lainnya. Dengan begitu, dengan banyaknya kekayaan atau ragam bahasa Indonesia dapat menjadikan kita harus mengembangkan bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia juga sangat kita perlukan untuk menjalin kerjasama. Salah satu contohnya adalah menjalin kerjasama untuk membuat bahasa Indonesia lebih baik. Oleh karena itu, pengajaran pendidikan bahasa Indonesia sangat diperlukan. Karena menurut saya, dengan pengajaran bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia akan lebih baik. Saya juga berharap Badan Bahasa terus gencar memberikan pengetahuan tentang kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian pasti timbul pertanyaan di dalam benak kita. Kenapa sih Badan Bahasa itu harus gencar dalam memberikan pengetahuan tentang kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar? Ya, seperti yang kita ketahui, banyak sekali di daerah kota, khususnya Jakarta, yang sering mencampur adukan frase dengan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Perlu kita ketahui juga, mencampur adukan dan menggunakan istilah asing itu berbeda. Ingat ya, itu berbeda. Jika menggunakan istilah asing, itu masih dapat ditoleransi, karena belum ada istilahnya dalam bahasa Indonesia. Atau untuk memperkenalkan istilah asing supaya meningkatkan kemampuan berbahasa asing kita. Tetapi tetap mencampurkan ini tidak ideal.
Karena beberapa hal negatif dari penggunaan bahasa Indonesia, yaitu pengaruh TV, menonton YouTube, dan berbagai sumber lainnya, itu kebanyakan dari Jakarta, memaksakan penonton untuk mendengar bahasa mereka yang notabene jelas salah dan sering melenceng. Semakin sering mendengar, maka akan semakin sering terpengaruh. Ini sangat disayangkan sekali. Banyak orang dari luar Jakarta maksudnya yang bermaksud berbicara bahasa Indonesia tapi malah jadi berbicara bahasa Jakarta, seperti contohnya akhiran in dan awalan nge dari setiap kata kerja. Saya juga merasa memang bahasa sehari-hari Jakarta itu memang hampir mirip dengan bahasa Indonesia. Mereka, orang Jakarta, merasa bahwa yang mereka ucapkan itu sama dengan bahasa Indonesia, padahal itu berbeda. Tata bahasanya juga sering kacau. Saya juga dulu sempat berpikir bahwa bahasa yang digunakan oleh kebanyakan orang Jakarta adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi setelah saya menyadari, ternyata saya baru sadar bahwa itu bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, sebagaimana juga yang kita ketahui, bahasa Indonesia sumbernya adalah bahasa Melayu. Sebagai bangsa yang besar, selayaknya kita menghargai nilai-nilai sejarah terhadap bahasa Indonesia dan menghormati bahasa Melayu. Di samping itu, alangkah baiknya apabila kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, mungkin itu saja sedikit dari saya terkait pandangan terhadap bahasa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.